It's not a game, it's a rich thing. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita jumpa kembali pada Gumba Channel. Pada video kali ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana membuat POM pemantauan pembelajaran daring dengan menggunakan Google POM. Pada video kali ini ada dua model yang akan saya sampaikan terkait dengan POM pemantauan ini. Bagi Bapak Ibu pemula bisa menggunakan model 1 seperti halnya yang saya gunakan pada semester lalu. Jadi yang sudah mahir barangkali bisa menggunakan model 2 nanti dengan menginput data guru binaan. Artinya meminimalisir editing atau pengetikan daripada seluruh guru-guru kita Pak ya. Mari kita ikuti langkah-langkah sebelumnya seperti halnya video sebelumnya. Mari kita tayangkan sedikit tentang konsep daripada pembuatan POM pemantauan ini Pak Bu. Ini pemantauan semester lalu Pak Bu ya. Jadi cukup 3 langkah. Jadi saya simpulkan di sini hanya 3 langkah utama ya dalam membuat POM pemantauan pembelajaran daring. Apa saja langkah-langkahnya Pak Ibu? Jadi POM pemantauan pembelajaran daring ini bisa kita gunakan oleh pengawas sekolah barangkali ya untuk memantau kegiatan pembelajaran daring Bapak Ibu guru binaan kita, dan juga barangkali bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan kepala sekolah terkait juga pendataan atau pemantauan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru-guru dalam sekolah bersangkutan begitu Pak Ibu ya. Jadi langkah pertama Ibu, kita membuat struktur POM pemantauan. Jadi kalau pemula strukturnya kita mungkin hanya bagi 2 sesi atau 2 bagian. Kalau yang lanjut kita bagi menjadi beberapa seksi lagi seperti halnya video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua membuat pertanyaan. Jadi saya sarankan di sini sebelum Bapak Ibu memulai menyusun POM pada Google POM untuk menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu ya, termasuk jawabannya. Inputan data sekolah, jadi pasti Bapak Ibu punya data sekolah, kemudian data guru binaan. Nah untuk guru binaan ini harus 2 Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mencoba sekarang menginput guru binaan di sekolah binaan saya ya, sehingga guru-guru tinggal memilih namanya, tidak lagi seperti semester sebelumnya dia mengetikkan namanya. Ini Bapak Ibu barangkali boleh diikuti atau boleh yang model 1 Bapak Ibu ya. Dan mengatur pertanyaan, mengatur link, dan mengatur POM pemantauan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan model 1 tentunya nggak perlu lagi mengatur link, cukup mengatur pertanyaan dan mengatur POM. Nah ketiga langkah ini barangkali untuk lebih efektifnya kita tidak bahas satu persatu atau tahap demi tahap, kita mungkin menyeluruh nanti bagaimana mengelola sebuah atau membuat sebuah POM pemantauan ini Bapak ya. Jadi intinya ada 3 langkah. Jadi POM pemantauan kita siap digunakan dan kita akan mendapatkan rekapitulasi datanya dalam waktu singkat tentunya Bapak ya. Nah yang akan saya rencanakan sama seperti POM absensi, jadi jumlah sekolah binaan saya kategorikan N, jadi saya membutuhkan 11 section nanti karena ada 9 sekolah binaan. Nah kalau Pak Ibu yang tidak menginput sekolah binaan atau guru-guru pada sekolah binaan, cukup dengan 2 section saja Pak ya, section utama dan section khusus gitu ya, atau umum dan khusus. Jadi section pertama ini pilih sekolah, jadi umum sifatnya Pak ya. Kemudian pilih nama. Nah ini akan saya rancang nanti kalau Pak Ibu
Barangkali yang kotak besar nih tidak perlu, cukup dengan ketik nama, jadi menambah satu pertanyaan pada section pilih sekolah. Sedangkan saya akan membuat 9 section untuk 9 sekolah binaan. Jadi di sini kita menginput daftar nama-nama guru pada sekolah yang bersangkutan. Jadi guru tinggal memilihkan namanya setelah dia memilih sekolah tempat tugasnya begitu ya. Jadi identik dengan video sebelumnya. Jadi yang kotak besar ini Bapak Ibu boleh tidak lakukan, cukup dengan mengetikkan namanya. Bagi pemula barangkali nih, karena ini cukup lumayan lama menyita waktu untuk menginput data guru. Menyiapkan section juga Bapak ya. Dan bagian terakhir adalah seputar pembelajaran daring. Jadi seputar pertanyaan-pertanyaan yang kita sifatnya berlaku untuk semua guru binaan. Kalau yang di kotak besar ini berlaku untuk masing-masing guru pada sekolah binaan masing-masing begitu Bapak ya. Nah, jadi kita menyiapkan daftar mapel, daftar nama guru, termasuk di sini ada daftar pertanyaan Bapak ya. Kita siapkan dulu Bu. Daftar saya dalam bentuk Excel. Nah, ini data sekolahnya. Nah, saya punya 9 sekolah binaan. Nah, bagaimana kita memulai membuat form? Ini kita simpan dulu Bu, kita minimize ya. Membuat form, langkah pertama adalah kita tutup dulu nih slide yang saya tutup. So, jadi Pak Ibu, ini juga barangkali kita simpan dulu Bu. Kita masuk ke Google Chrome. Jadi langkah pertama adalah masuk ke Google Chrome Bu. Klik icon Google Chrome. Nah, Chrome sudah muncul Bu. Otomatis akun kita akan tampil Bu ya. Jadi di pojok kanan atas ini muncul akun Google-nya, yaitu Gumba Channel dengan email saya gmbosario@gmail.com gitu Bu ya. Nah, dari sini kita akan bekerja mulai dari Google Apps. Jadi kita klik Google Apps dan kita masuk ke Drive. Jadi saya harapkan Pak Ibu semua sudah memiliki Drive ya. Jadi Google Drive. Karena form kita akan tersimpan dalam Drive, termasuk data hasil pemantauan akan terekap juga dalam Drive atau tersimpan juga dalam Drive dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Tunggu beberapa saat Pak Ibu, ini masih loading. Jadi kita memang harus bersabar kalau bekerja dengan internet Bapak ya. Kita menunggu akses atau layanan jaringan masih belum aktif. Nah ini, jadi sudah ini pemantauan saya tempo lalu Bapak ya, yang sudah lewat. Ini absensi yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kita mulai dari klik My Drive, kemudian pilih More yang lainnya ya, kemudian Google Form, dan pilih blank form atau form kosong ya, formulir kosong. Klik, jadi akan disiapkan formulir kosong oleh Google. Oke, ya mungkin kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah, formulir sudah siap. Jadi ini formulir tanpa titel, tanpa judul ya. Jadi otomatis Google Form akan menyiapkan satu section dan satu pertanyaan. Jadi kita langsung saja mulai Pak Bu. Jadi langkah pertama adalah menyiapkan struktur ya. Jadi kita siapkan aja dulu section 1, tambahkan lagi satu section Pak Bu ya. 2 section dulu cukup. Ya, section 1 dan section 2. Jadi section 1 untuk data umum terkait dan identitas guru-guru, dengan data section 2 ini kita pakai untuk daftar pertanyaan seputar daring. Jadi kita langsung saja Pak Bu mulai dengan mengetikkan judul form kita Pak Bu ya. Ini saya pakai pemantauan pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini kita kopikan Bu, dan kita taruh di judul filenya.
Ya, sudah jadi ya pemantauan pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian kita sedikit berikan deskripsi. Deskripsi sudah saya siapkan juga Pak Bu. Jadi kita buka Excelnya. Nah, ini saya di daftar pertanyaan ada deskripsi bagian atas ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya masuk ke di sini ke form, pastikan di sini. Jadi sudah selesai Pak Bu ya. Jadi struktur absen, struktur form sudah kita siapkan 2 section. Mulai mengedit di sini adalah kita buat nomor 1 adalah nama sekolah. Sudah ada saya siapkan di sini Bu. Nama sekolah ini copy paste. Jadi Bu, jadi kita langsung mengatur pertanyaan Bu ya. Di sini pilihan ganda karena saya 9 sekolah kan terlalu panjang, mungkin kita pakai drop down Bu ya. Jadi biar lebih rapi pertanyaannya, kita langsung input daftar sekolahnya. Kopikan Bu. Ini kita buka tutup Windows ya. Pak Bu juga bisa bekerja dengan 2 Windows ya. Langsung aja kita atur pertanyaannya dengan mengetik dan nggak bolak-balik Bu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kita wajibkan gitu ya. Nah, ini sudah Bu. Oke, pertanyaan pertama sudah. Nah, tentunya kita tambahkan di sini pertanyaan lagi satu bagi Pak Ibu pemula ya. Tidak perlu menginput nama siswa, nama guru. Kita tambahkan satu pertanyaan lagi yaitu nama guru nomor 2 ini Bu ya. Pertanyaan 2. Sorry. Tanpa titik nama guru. Di sini ketikkan nama lengkap Bapak Ibu guru. Nah, karena sini mengetikkan ya jawaban singkat, pertanyaan cukup Bapak ya, sudah jawaban singkat. Jadi kita nggak usah atur lagi dan kita aktifkan yang dibutuhkan ini karena kita butuh memang namanya. Jadi section 1 sudah selesai ya. Jadi nama sekolah, nih saya punya 9 sekolah binaan, nanti tentunya sesuaikan dengan sekolah Pak Ibu. Kemudian section 2 adalah seputar gitu ya. Seputar. Seputar pembelajaran daring. Jadi ini mungkin direvisikan sedikit. Mohon Bapak Ibu guru mengisi seluruh pertanyaan berikut ini dengan memilih atau dengan memilih gitu sesuai yang apa ya, alternatif sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, itu apa ya. Jadi kita tambahkan daftar pertanyaan di sini Bu. Jadi saya buka pertanyaannya. Ini juga kita bisa bekerja dengan 2 Windows Bu. Jadi kita di sini di taskbar ya, klik kanan biar nggak Pak Bu buka tutup Windows atau jendela ya. Klik kanan kemudian show Windows side by side. Jadi akan ada 2 Windows. Nah, ini kita harus di kanan kiri ya. Kanan dan kiri. Ya, kita perbesar ini Windowsnya, jendelanya separuh layar berarti Pak Bu ya. Ini juga kita perbesar.
Jadi separuh layar. Jadi kita bekerja dengan dua Windows Bapak Ibu ya. Ini kita ambil pertanyaannya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Daftar pertanyaannya. Pertanyaan ketiga saya copy, masuk ke Windows, masuk ke POM, paste. Jadi jawabannya langsung kita ketikkan, Bu. Pilihan ganda cukup karena ada 2 pilihannya. Ya, sudah. Yang berikutnya mungkin belum. Nah, cukup ya, Bu ya. Jadi kita bekerja dengan 2 jendela. Kita aktifkan yang dibutuhkan. Kita tambahkan daftar pertanyaan Bapak Ibu. Nggak terlihat ya daftar pertanyaan dari bawah ya, ini ya. Kita tambahkan, tadinya kan di samping, karena kita 2 jendela dia ada di bawah ikon ini ya. Yang keempat kita masuk ke daftar pertanyaan. Yang keempat kopikan, pastekan ya, pelajaran yang diampu Ibu. Ini ada pilihan. Jadi di SMK tentunya untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan daftar mapel Bu ya, guru mungkin memilihnya 1 Bu ya. Sedangkan di SMK ya, di SMK mungkin mata pelajarnya beberapa guru bisa mengampu lebih dari 1 mapel ya. Jadi kita pastekan di sini. Nah, pastekan. Jadi kita pakai drop down, bukan pilihan ganda ya. Kita pakai drop down. Ada 7 terbanyak di muatan A, muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan ada 4 ya. Ini saya buat sesuai dengan Perdidian 07 ya, tutur kurikulum SMK. Kemudian yang muatan pemindahan kejuruan, karena kita ada di SMK, sarana kejuruan dengan berbagai latar belakang bidang keahlian, program keahlian maupun kompetisi keahlian. Jadi saya cukup mengelompokkan menjadi 3, yaitu C1, C2, dan C3. Jadi guru-guru yang ada di kelompok ini tinggal memilih kelompok mata pelajaran ya, karena bisa saja yang bersangkutan mengajar di C2 dan C3 atau C1 dan C2 atau bahkan 3-3-nya kalau dia mengajar di 3 tingkat. Nah, di sini sudah jelas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih lebih dari 1 ya, dan atau nih boleh ya. Kalau drop down itu boleh milih dari 1. Kemudian kita klik aktifkan jika dibutuhkan. Oke, pertanyaan berikutnya tambahkan Ibu formnya. Kita masuk ke daftar pertanyaan di sini, di Excelnya. Yang kelima, kopikan, masuk ke jendela berikutnya, tempel. Ini juga karena lebih dari 1 kita pakai drop down ya, pilihan jawabannya. Ini alternatif yang aplikasi sesuai dengan pengalaman ya, tempo hari. Jadi kalaupun ada yang di luar ini, kita pilihkan opsi terakhir itu aplikasi lainnya. Daftar pertanyaan, daftar jawabnya ya, alternatif jawabannya, aplikasi lainnya ya. Kemudian ini juga kita aktifkan ya, tambahkan pertanyaan. Yang keenam, masuk ke Excelnya Bapak, daftar pertanyaan, kopikan yang keenam, pastekan di sini. Jadi kita bolak-balik lompat-lompat Bapak ya. Ini juga kemungkinan guru memilih lebih dari 1, sehingga kita opsinya adalah drop down. Kenapa Bu? Karena kegiatan di pembelajaran daring kan cukup banyak ya Bu ya. Jadi kita bisa saja dia penyampaian materi, tetap muka virtual, penugasan maupun penilaian hasil belajar. Jadi ada 4 opsi yang saya rangkum Bu. Mungkin Bapak punya
tambahan sesuai dengan pengalaman silahkan ya. Ini kita aktifkan. Dengan pertanyaan ketujuh kita tambahkan form pertanyaan, masuk ke Excel. Jadi begitu Pak Bu. Jadi kita kerja di kanan kiri jadwal kegiatan, kopikan, pastikan. Ini juga kemungkinan alternatifnya adalah lebih dari 1 hari. Kita berikan kesempatan tergantung sekolahnya mengatur jadwal ya. Idealnya memang kalau dia mengampu lebih dari 1 mapel, berarti kemungkinan lebih dari 1 hari. Idealnya kalau 1 mapel ya 1 hari berlangsung pembelajaran daring ya, per minggunya. Tambahkan daftar pertanyaan lagi yang ke-8, masuk ke indeks pertanyaan, kita kopikan, masuk ke form, pastekan. Jadi kita copy paste kita kerjanya. Kalau kita mengetik di sini lebih lama kita bekerja dengan internet, sedangkan buat daftar pertanyaan kan kita bisa offline dengan Excel ya, atau dengan Word silahkan. Mempercepat kerja kita di internet ya, jadi kita lebih cepat waktu kita bekerja ada online-nya. Ini jenis materi sesuai dengan kemungkinan Bu. Jadi ada dalam bentuk Google Drive, dalam bentuk link, dalam bentuk file, dalam bentuk video yang diambil dari YouTube ya. Kita aktifkan juga ini. Jadi semua pertanyaan kita wajibkan dia mengisi ya. Tambah pertanyaan ke-9, saya nyiapkan 10 pertanyaan Bu. Kopikan, pastekan. Nah di sini karena mereka melampirkan file atau mengupload file, jadi pilihan jawabnya adalah file upload atau unggah file ya. Unggah file. Jadi kita teruskan ini Bu. Nah kita pilih filenya yang spesifik sesuai dengan pertanyaan tadi. Dalam bentuk dokumen mungkin bisa dia RPP-nya, dalam bentuk PDF juga mungkin di scanner ya, boleh juga dalam bentuk gambar di foto ya, dalam bentuk gambar ya. Kemudian kita batasi dia hanya 1 file Bu, dengan ukuran file maksimum adalah 10 MB. Jadi kita aktifkan yang dibutuhkan, kita aktifkan. Jadi form ini mampu 1 GB Bu ya, ini 1 GB dia. Kita cukup 10 MB dah cukup Bu ya, dengan 1 file. Kalau PDF ini lebih kecil memorinya. Dan kita tambah pertanyaan berikutnya dan ke-10. Kopikan daftar pertanyaannya, tempelkan di formnya Bu. Jadi begitu kerja kita ya. Ini juga 2 screenshot, jadi filenya sederhana, nggak sampai 10 MB ya. Ini juga unggah file ya, karena dia mengupload screenshot dari kegiatan daringnya, jadi tangkap layar ya. Sama kita spesifikkan juga dia jenis filenya, biar nggak sembarang file kita terima dalam bentuk PDF, gambar atau dokumen ya. Itu jadi pilihan, sama 1 file cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Aktifkan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir penutup, aku tambahkan lagi 1 pertanyaan penutup dan menyiapkan. Nah, ini demikian data ini saya buat dengan sesungguhnya ini penutup. Ini adalah penutup. Kita pakai checkbox ya, kotak centang. Dia wajib mencentangnya ya. Apa data yang dikirimnya sesuai dengan yang ada pada guru kita masing-masing ya, punya integritas. Jadi sudah selesai Bu. Jadi
Ini kita tutup daftar pertanyaan dulu, kita simpan dulu ya. Jadi kita kembali ke jendela besar ya. Jadi POM sudah selesai bagi Pak Ibu pemula. Di sini ada sekolahnya dipilih dan nama guru ini masih diketik lah Bu. Ini seperti semester lalu saya lakukan ini. Teks jawaban singkat, lebih sederhana memang formnya, namun guru akan mengetik sendiri. Dan kita juga susah mengontrolnya. Beberapa guru kadang-kadang mengetiknya tidak sesuai ya. Kemudian jumlah guru yang masuk juga sulit kita kontrol seperti semester lalu ya, yang saya lakukan. Jadi selesai form ini sudah bisa digunakan Bu. Ya, jadi sudah bisa digunakan form ini untuk mendata atau memantau kegiatan pembelajaran daring. Kita pastikan bahwa semua pertanyaan sudah dicentang ya, apa sudah diaktifkan yang dibutuhkan itu requirednya. Boleh kita cek Bu, preview, kita perhatinjau. Nah, nama sekolah jaringan milih cus. Oke, kita nggak usah lakukan Bu ya, yang lihat aja, walaupun ini ada komentar, kalau kita nggak milih dia nggak merah Bu ya. Nama guru diketik nih Bu. Nah kalau nanti di session berikutnya ini nama guru juga sama kayak di atas cus dia memilih. Jadi kita next kan, di sini Bu cukup mengetikkan untuk pemula Bu ya. Nah, berarti nggak bisa, ini wajib pilih ya harus ya. Kita coba aja pilih Bu ya. Nah kita next, ketik barang diketik, next. Ini nggak usah kita kirim Bu. Nah, pertanyaan sudah daring ya. Jadi semua ini required. Jadi nah, muncul Bu, ada pilihan ya. Jadi hampir semua pertanyaan yang kita siapkan di POM ini adalah pilihan Bu ya, kecuali yang tadi nomor 2 ya. Jadi yang video awal ini kita tutup ini Bu, kita kembali ke POM, klik aja apa ya. Nah kita masih di POM ini. Kemudian kita sedikit isi gambar Bu ya, POM kita biar lebih menarik. Pak Ibu mau pakai tema yang ada boleh Bu ya, pilih gambar, pakai upload dengan yang sudah ada juga boleh Bu. Ini alternatif, silahkan Bu sesuaikan ya, silahkan Bu sesuaikan. Saya menggunakan gambar yang internet kemarin boleh, silahkan ya. Kupu-kupu di mana nih, ini robot kita masukkan. Ini selera Bu ya, selera. Kalau Bapak udah punya gambar sendiri silahkan ya, seperti Pak Wayan menggunakan gambar Pulau Bali ya, dengan Angon Kira Pulau Balinya. Kemudian kita atur barangkali backgroundnya yang lain, ada pilihan yang lain Bu, biar lebih menarik. Nah, backgroundnya lebih buram gitu ya. Nah sudah Bu ya, sudah cukup ini. Jadi Bapak udah siap menggunakan form ini untuk pemantauan. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik kirim Bu ya, kirim. Nah Bapak dapatkan linknya ini, link. Jadi kita ngirim linknya kepada guru-guru ya. Ya, linknya kita bisa persingkat di sini langsung ya. Nah ini kita salin linknya, menyalin link. Jadi link ini bisa Pak Bu kirim langsung ke grup sekolah binaan Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu pengawas sekalian, begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah barangkali ke grup guru-guru di sekolah yang bersangkutan. Namun link ini masih dengan nama yang acak Bu ya, karena Google memberikan nama link itu sesuai dengan rumus yang mereka punya ya, jadi tidak akan pernah sama linknya ya. Kita sudah salin Bapak Ibu, jadi Bapak bisa kopikan, pastekan ke WA group. Atau barangkali sedikit, barangkali kalau Bapak Ibu barangkali pingin mengcustomize link ini, boleh Bu ya, sehingga link ini bisa dibaca gitu ya. Kita plus masuk tab baru, Bapak Ibu boleh menggunakan gigi.gigi yang barangkali sudah familiar Bapak Ibu, boleh juga menggunakan s.id, itu punya Indonesia ya, s.id.
Kalau saya menggunakan Bitly Pak Bu ya. Jadi biasa menggunakan Bitly. Manajemen. Agak sabar gitu Pak Bu. Nah, ini sudah masuk ke akun saya. Jadi akun saya juga Bitly, saya sudah punya akun Gusti Mende Boswario ya. Kita create di sini, klik create. Kalau Bapak menggunakan Bitly juga kita pastekan link yang tadi Bapak paste. Jadi sudah ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi sudah disiapkan. Link lebih singkat tapi bisa kita customize ini Bapak ya. Mungkin detailnya lah pemantauan. Kita tuliskan detailnya pemantauan. Ini salah. Pemantauan pembelajaran daring. Kita copy untuk mengcustomize linknya ya. Master. Tapi jangan dipakai spasi, kita pakai underscore atau tanda penghubung boleh, underscore boleh ya, silahkan biar tidak dempet ya. Saya pakai penghubung ini, pemantauan pembelajaran daring. Kalau sudah ada ini, barangkali kita isi sedikit tahunnya Bapak ya, 2021 gitu ya. Simpan. Link has been edited. Jadi link sudah diedit Bapak ya. Jadi Bapak ini yang kita copy sekarang. Kita copy. Sudah selesai, tinggal Ibu paste ke WA group atau kemana lah, lewat email dan sebagainya, lewat Facebook silahkan gitu ya. Aplikasi medsos yang Bapak gunakan, lewat Twitter, lewat Line dan sebagainya. Saya rasa itu Bapak. Jadi form pemantauan yang sudah kita buat dengan kita mengcustomize link juga bisa Bapak Ibu gunakan, dan Bapak Ibu akan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tentunya sebagai bahan laporan kita kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali. Nah, saya kembali ke POM Bapak Ibu. Ini kita tutup aja ya. Jadi POM ini saya mau kembangkan ya. Saya mau kembangkan, artinya untuk model 2 adalah menginput nama guru. Jadi di sini ya. Jadi saya akan masuk ke pertanyaan kedua nih ya. Jadi pertanyaan kedua ini nggak saya butuhkan ya, saya akan hapus tentunya ya. Saya akan ganti dengan input data guru, input data nama-nama guru ya, Bu ya. Di sini saya akan tentunya memerlukan 9 section lagi. Saya tambahkan section ini Bu, jadi add section. Tambahkan section, tambahkan pertanyaan. Dan terus sampai 9 kali Bu, kita siap aja section 9 kali. Tambahkan section, tambah pertanyaan, dan tambah section, tambah pertanyaan. Begitu Bapak sampai 9 kali, sehingga kita punya 11 section. Baru 6 Ibu, baru 7, 8. Ini kebutuhan section sesuai dengan jumlah sekolah binaan itu Bapak ya. Kalau saya punya 9 sekolah binaan, maka saya butuh 9 section tambahan plus 2 section yang semula, berarti totalnya ada 11 section. Tambah lagi 1, sudah 11 ya Bu ya. Oke, sudah 11. Section 2. Jadi kita tentunya kembali sini masukkan, buka pertanyaan Bu ya. Jadi buka Excel lagi. Nah, jadi saya masuk ke daftar guru, sekolah dulu Pak ya, sekolah dulu, daftar sekolah. Nah, saya copy satu persatu ini. Hilang ya. Kata sambutannya di sini juga diisi, saya tahu.
guru, isi guru. Guru SMK Persamaan Tani. Tom berikutnya, tom ketiga, bukan di pertanyaan ya, di blog. Ada pertanyaannya seperti masing-masing paste, bahkan guru-guru ya, guru SMK ini, kemudian section 11 section 4 ini surah ketiga. Section 5 salah, saya ulangi. Mungkin kita perkecil dulu biar kelihatan Windows kedua ya. Perkecil ini cukup kali. Section berikutnya ini input terus menerus dulu ya sampai selesai. Setelah kita input namanya jadi kita karisma, ini pertanyaannya si guru dulu baru kita pastekan efektif ya, salah balik. Section 7 sekolah ke-6, sekolah ke-9, ada di section 10 ya. Sudah selesai data sekolahnya, kita langsung masuk ke input data guru ya. Jadi di pertanyaan, paling keterangan di sini, isi keterangan lalu silahkan kita kopikan, kita masukkan ke semua deskripsi ya, semua keterangan. Opsional sini boleh isi boleh enggak, kita isi ya. Itu kali 8 kali paste ya, akhir SMK pertama. Opsional artinya boleh diisi boleh tidak. Kali ke atas, jadi langsung kita menginput nama guru di daftar pertanyaan ini. Tapi pilihan jawabannya bukan jawaban singkat ya, tapi menggunakan drop down. Ya, satu ini adalah guru yang pertama. Kita masuk ke daftar guru. Ini ada 289. Ini yang di blok dulu SMK pertama kalau masalahnya ya.
ya SMK ke-9 kita ambil aja yang ke-9 aku ya, mumpung sudah di blok kita kopikan di sekolah ke-9 SMK Pratama ya. Di sini kita pakai drop down paste ya, ada 46 guru ya, kita wajibkan nih aktifkan, jadi kita nggak bolak-balik, langsung kita aktifkan. Dan ke sekolah berikutnya TI Udayana, ambil yang TI Udayana ini, TI Udayana kelas 19 pastikan di sini. Ini pilihan ganda kita ganti dengan ini, langsung mengatur pertanyaan, aktifkan yang dibutuhkan, terus naik ke SMK TI Memitani. SMK TI Memitani sedikit gurunya karena ini jadi satu tempatnya dengan SMK Pariwisata. Guru muatan A dan B diambil oleh atau diampu oleh guru di SMK Pariwisata Memitani. Ini adalah guru muatan C, pastekan di sini. Ya, langsung aktifkan yang dibutuhkan. Beri 2 badung. Jawaban singkat diganti drop down, jadi 9 kali kita lakukan hal yang serupa nih Bapak. Ini dia, beri 2 badung. Paste, tempel, aktifkan. Dan yang terakhir ini SMK Pariwisata Memitani. Ada 54, ini banyak guru yang bagian juga mengajar di SMK TI Memitani karena satu lokasi ini, satu gedung, satu wilayah. Kopikan yang terbanyak gurunya. Dan ini juga Kak, belum asal sekolah cukup lama di Bandung, sekolah pariwisata. Ya, kita sudah selesai menginput nama guru. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita mengatur link. Jadi Bapak Ibu yang di awal tadi ya, model 1 nggak perlu mengatur link. Sekarang kita harus mengatur link. Kita masukkan di sini, aktifkan di sini. Sementara ini sudah nggak perlu, barangkali Bapak data guru kita tutup saja. Ini lebih besar layarnya. Ya. Oke. Sekarang kita atur link. Jadi di sini kan guru memilih nama. Setelah dia memilih nama-nama sekolahnya, dia akan memilih nama. Jadi kita atur di sini Bapak ya, tanda titik 3 di kanan bawah ini kita klik. Nah, ada pilihan deskripsi, go section based on answer, support option order. Kita pilih yang ini Bapak ya, klik. Nah, kita sudah muncul continue to next session, semua continue to next session kalau nggak kita atur ya.
Nah, utama SMK dari Mengitani ya. Kita atur di sini setelah guru memilih SMK Mengitani, dia wajib masuk ke section SMK Mengitani, yaitu section 2. Ini identik dengan absen yang kemarin Bu, ada video sebelumnya. Section 3 negeri 2 Badung, section 4 negeri 3 Badung, section 5 Semikir Pangut. Jadi kita ngatur satu-satu lagi. Section 6 Karisma, Jalan Nirwana ke section 7, TI Mengitani ke section 8, TI Udayana ke section 9, Pratama Widya Mandala ke section 10. Nah, jadi setelah mereka memilih nama sekolah, mereka langsung masuk ke section guru pada sekolah tersebut ya. Nah, kemudian masing-masing section ini kita wajibkan dia masuk ke section terakhir ya. Jadi setelah guru memilih namanya di semua sekolah ini ya, di sini standarnya adalah after section 2 continue to next section. Jadi setelah section 2 dia akan masuk ke section 3. Jadi nggak perlu guru lakukan itu, kita langsung ke pertanyaan seputar daring, yaitu section 11. Ya, section 11 tadi ya. Kita cek betul ya, kita cek yang lepas tadi. Jadi sudah ada section 2, go to section 11. Open ya. Dan seterusnya. Jadi semua sekolah seperti itu kita atur. Setelah mereka memilih nama, mereka wajib mengisi daftar pertanyaan seputar daring, yaitu section 11 untuk semua sekolah ya. Tergantung untuk banyaknya sekolah kita, banyaknya guru kita juga Bu. Tadi ada 289 ya total gurunya dari 9 sekolah. Pembelajaran daring, turun lagi ke Karisma. Habis guru di Karisma, dia ke pembelajaran daring juga langsung. Jadi ini ya paralel Bu, dari satu sekolah hanya milih satu. Memang data kita di POM akan banyak, tapi penggunanya di POM section 2 dan sampai dengan 10 adalah masing-masing sekolah binaan, masing-masing guru di sekolah binaan gitu. Yang lebih panjang POM kita akan lebih efektif bagi guru-guru. Jadi sama sekali di POM ini tidak ada guru mengedit atau mengketik sesuatu ya, semua tinggal klik dan klik Bu. Sehingga memudahkan guru dalam mengisi instrumen kita. TI Udayana, section 11, dan terakhir Pratama Widya Mandala. Sebetulnya sudah langsung ke section 11 ya, karena dia ada section 10. Jadi kita setting aja lah ya, ke section 11 ya. Ada section 11 dia langsung ke kirim atau submit ya. Selesai pengaturan section Bu. Jadi data yang saya edit itu otomatis akan tersimpan pada POM sebelumnya, POM yang lama ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengirim. Jadi langkah ini nggak perlu lagi, tadi sudah kita kirim dan kita cek di drive ya, pemantauan pembelajaran daring kita. Cek di drive-nya, nih. Ini dia pemantauan pembelajaran daring itu masuk ya. Kita refresh lah, dari refresh. F5. Refresh Google Drive-nya. Nah,
ini dia. Jadi you edit today, kamu mengeditnya hari ini ya. Jadi sudah ada di drive Bu. Jadi linknya pun sama Bu, linknya pun sama, kita coba kan ya. Ini saya close dulu ya, ini yang ini saya close, saya tutup ya, saya tutup. Nah, saya masuk Bitly, saya coba nih, saya coba klik di sini ya, buka di sini dari pemantauan menyadari yang sudah kita customize. Loading, dia sedang muat. Nah ini Bapak ya, ini Bapak juga sebenarnya bisa menggunakan langsung ya dengan switch account ya, ganti account ya, tapi nggak saya sarankan ya, belajar sendiri aja Bapak ya, membuat sendiri. Ini Bapak, jadi choose sudah, pilih sekolah, ya uji coba Bapak ya, SMK Karisma. Next, betulkah dia masuk ke guru di SMK Karisma? Ya, silakan Bapak memilih nama yang sesuai. Jadi guru SMK Karisma muncul Bapak ya, di Bakcus Bismillah misalnya ya. Next, masuk ke seputar daring ya. Oke, sudah, berarti sudah sudah siap berarti ya. Terakhir dia tinggal submit. Ibu, saya koreksi sedikit ini untuk pengaturan pertanyaan terkait dengan pilihan jawaban yang memungkinkan guru memilih lebih dari satu jawabannya, seperti halnya pertanyaan nomor 4 ini dan terusnya. Ini bukan drop down Bu, kita ulangi, ini kita gunakan checkbox. Checkbox, jadi checkbox ini bisa memilih lebih dari satu klik. Kalau drop down hanya satu kali klik. Itu juga dengan ini ya, pertanyaan kelima terkait dengan aplikasi yang mereka gunakan, kita pakai checkbox ya. Koreksi Pak Bu, bukan drop down. Kegiatan juga kita pakai checkbox ya Bu. Jadi bisa, mohon maaf, kita koreksi. Nah, ini boleh memilih lebih dari satu. Kalau drop down tuh hanya satu pilihan. Jadwal juga yang ketujuh kita pakai checkbox. Lalu mohon maaf, saya agak keliru dari depan. Kita bisa ulang ya terus pertanyaannya, tidak usah khawatir Pak Ibu. Nomor 8 juga, pertanyaan ke-8 ya, pilih lebih dari satu jenis file yang mereka sampaikan pada kegiatan pembelajarannya, kita pakai checkbox. Yang ke-9 sudah file, terus juga file. Jadi saya itu Bapak Ibu tambahan koreksi dari saya terkait dengan form yang kita siapkan. Jadi otomatis revisi ini akan tersimpan ya Bu, jadi kita nggak perlu mengirim ulang kepada guru ya. Jadi form kita akan tersimpan secara otomatis pada setiap saat kita melakukan editing. Jadi ini komentar all change saved in drive, jadi semua atau segala bentuk perubahan telah tersimpan di drive kita. Dan langkah terakhir adalah pengaturan form. Jadi setelah kita mengatur link, maka form ini akan kita atur sebelum kita sebarkan kepada guru-guru binaan. Baik, kita mulai Pak Ibu. Jadi kita klik pengaturan ini, setting ya, klik setting. Nah, di general atau umum kita pilih requires sign in ya. Jadi kita klik limit to one response. Jadi kita hanya mengharapkan satu jawaban dari setiap guru ya, masing-masing guru ya. Kemudian kita juga berikan kesempatan kepada responden atau guru-guru untuk melakukan editing ya, setelah mereka melakukan submit jika barangkali ada sesuatu kesalahan. Kemudian setting berikutnya di presentation setting kedua. Nah, di sini kita barangkali memberikan konfirmasi ya, pesan confirm ya, konfirmasi. Misalnya seperti ini, terima kasih Bapak Ibu, guru telah mengirimkan
data kegiatan pembelajaran. Nah, kita simpan Bapak Ibu. Jadi kita simpan nih, sip. Kita nggak perlu mengatur question ya, karena ini tidak perlu ada nilai Bapak Ibu ya. Jadi demikian pengaturan ya daripada form pemantauan kita Pak Ibu. Jadi form ini sudah siap kita sebarkan kepada Bapak Ibu guru binaan di masing-masing sekolah binaan kita Bapak Ibu. Jadi demikian, jadi video kali ini tentang bagaimana membuat form pemantauan pembelajaran daring berbantuan Google Form. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dan membuat form sendiri untuk kepentingan pemantauan apapun nantinya Bapak Ibu terkait dengan data yang perlu kita koleks atau kumpulkan terkait dengan tugas pokok kita selaku pengawas. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sukses selalu bagi kita semua. SMK bisa, bersama kita bisa, dan berbagi itu indah. Sekian dan terima kasih.